Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam Bu Saida. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Hamdan? Alhamdulillah baik Bu Saida. Oh iya, alhamdulillah ya. Nah, ya Pak Hamdan, Ya. Pak Hamdan akan melakukan coaching ya hari Ya. ini. Ya betul Bu Saida. Oh iya. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin yang kita bicarakan ya. Sebelum Pak Hamdan melakukan coaching, ya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya. Boleh Pak Hamdan? Boleh. Iya, boleh ya. Nah, oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya dalam proses coaching tersebut. Nah, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian apakah Pak Hamdan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee yang Pak Hamdan coaching tadi. Nah dengan terus selanjutnya nanti saya akan mendengarkan respon Pak Hamdan ya setelah melakukan coaching. Pak Hamdan harus nanti Pak Hamdan kembali lagi ya kepada menghadap saya akan mendengarkan apa sih respon dari coaching Pak Hamdan. Dan jangan lupa nanti Pak Hamdan ya harus sesuai juga dengan prinsip coaching. Nah, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif yang memaksimalkan potensi ya. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang ingin saya dan iya. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak Hamdan ya. Nah, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Ya, yang pertama yaitu tentang kompetensi bagaimana coaching ini ya kehadiran penuh termasuk ini kan kemudian termasuk tujuannya bagaimana, kemudian identifikasi, kemudian yang selanjutnya tentang mendengarkan dan komitmen yang paling penting itu. Jangan lupa juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga ya. Termasuk pertanyaan yang berbobot. Iya. Berarti kompetensi yang Bapak Hamdan ingin kembangkan di sini adalah kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, di sini jadi Pak Hamdan seperti apa yang dikatakan tadi ada 3 ya kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, baik Pak Hamdan, jadi coaching yang bisa mencari solusi atas permasalahan yang Bapak coaching. Sekarang silakan Pak Hamdan coaching ya. Coachingnya Pak Hamdan tadi semoga berjalan dengan lancar ya. Iya. Nah, jangan lupa Pak Hamdannya sesuai dengan alur tirta ya dalam coaching tersebut. Iya. Baiklah, silakan Pak Hamdan langsung iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Kira-kira ada masalah apa ya Bu bisa ke tempat saya? Begini Pak ya. Di sini saya ingin meningkatkan kemampuan saya ketika berbicara di depan orang banyak Pak. Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan orang banyak begitu. Gitu. Terus kemudian kira-kira ya apakah sudah sejauh ini sudah menelusuri sih apa kendala di lapangan? Nah, jadi begini Pak, ketika saya ingin presentasi di depan orang banyak itu sering terkendala rasa takut saya gitu. Ketika saya ingin presentasi deg-degan sehingga pada saat saya presentasi atau berbicara di depan orang banyak itu kata-kata saya itu selalu
tidak tidak teratur, itu tidak berjalan lurus gitu Pak. Jadi saya ingin ketika saya berbicara itu sesuai, terarah gitu Pak. Itu sih permasalahannya. Oh gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya dari pengamatan ibu ya, kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin karena rasa takut mungkin Pak, karena tidak pernah berbicara di depan orang banyak. Jadi perasaan takut itu yang membuat saya grogi, sehingga penyampaian saya di depan orang banyak itu tidak maksimal Pak. Baik. Kira-kira kondisi seperti apa yang ibu harapkan? Nah, adapun kondisi yang saya harapkan ya Pak, ketika saya berbicara di depan orang banyak itu bisa tampil memukau gitu, bisa menyampaikan informasi yang jelas kepada audiens Pak. Oh gitu. Iya. Kemudian apa langkah ibu untuk mengatasinya? Langkah-langkah mungkin yang bisa saya ambil Pak ya, yang pertama mungkin kedepannya saya menyiapkan materi ya Pak. Apa yang ingin saya sampaikan itu saya mungkin mempersiapkannya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya saya bisa latihan terlebih dahulu Pak. Ketika saya ingin tampil itu sebelumnya saya latihan dulu nih di depan cermin misalnya, mungkin di depan teman-teman gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya lakukan Pak. Oh itu bagus sekali bu. Kira-kira setelah kita rating ya angka 1 sampai 10 misalnya ya, menurut ibu seberapa tingkat keberhasilan yang diperoleh? Nah, kalau dulu sebelum saya akan melakukan langkah yang saya tadi, saya itu berada di posisi angka 3 kayaknya Pak ya. Tetapi mungkin setelah saya melakukan apa yang sudah saya sampaikan tadi, seperti latihan, menyiapkan materi, itu mungkin tingkat keberhasilannya 7 kayaknya Pak ya. Wah itu luar biasa Pak pencapaian ibu. Baik, selanjutnya kapan ibu mau melakukan rencana itu? Nah, secepatnya, karena kebetulan nanti akan ada mengisi apa namanya ya, di sekolah nanti ada pertemuan wali santri. Nah, mungkin secepatnya saya akan menyiapkan apa-apa yang saya akan sampaikan di depan wali santri. Kemudian saya akan latihan nanti di rumah supaya saya tidak grogi lagi Pak ya, nanti agar apa yang saya sampaikan itu bisa sampai ke wali santri nanti Pak. Cukup luar biasa. Kemudian setelah ibu merencanakan itu, apakah ibu perlu bantuan dalam menerapkan langkah yang dilakukan? Nah, terkait dengan bantuan Pak, saya sangat butuh sekali, dan mungkin rekan sejawat nanti yang akan menilai saya nanti. Nah, apa yang harus saya lakukan nanti, saya akan meminta umpan balik dari teman sejawat saya. Itu sih Pak yang saya butuhkan. Kemudian komitmen apa yang akan ibu lakukan kira-kira agar rencana ini berjalan dengan lancar? Nah, terkait komitmen itu sih Pak, saya akan menyiapkan materi-materi yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian saya akan mencoba rileks mungkin ketika saya akan tampil di depan orang banyak. Kemudian nanti juga saya akan latihan terus-menerus Pak, supaya saya itu bisa tampil secara maksimal ketika presentasi. Bagus Bu. Kemudian apakah dukungan lain yang ibu butuhkan? Apakah ada dukungan lain yang ibu butuhkan? Motivasi mungkin Pak, saya sangat butuh sekali motivasi dari teman-teman mungkin itu. Baik. Semoga berjalan dengan lancar ya apa yang direncanakan ini. Iya Pak. Kemudian bagaimana perasaan ibu setelah berbagi dengan saat ini? Oh iya, perasaan saya ketika sudah berbagi dengan Bapak, saya sangat senang sekali ya, karena di sini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi selama ini. Saya bisa nanti menyiapkan materinya, mungkin terus nanti bisa latihan di rumah di depan cermin, kemudian meminta umpan balik dari teman sejawat. Itu saya senang sekali Pak, saya bisa menyelesaikan masalah saya. Itu luar biasa Bu. Selanjutnya ya, mungkin ada hal-hal lain yang mau disampaikan melalui momen ini.
ini mungkin Ibu bisa menceritakan. Nah, untuk saat ini cukup itu saja Kak yang bisa saya bagi. Ya, terima kasih, senang sekali rasanya bisa mendengarkan cerita dari Ibu. Iya, sama-sama Pak. Saya juga senang bisa berbagi. Terima kasih atas waktunya. Silakan bisa kembali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Pak Hamdan, ya bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah berjalan, apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan diharapkan. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak Hamdan ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan melalui pembelajaran alur kita ini kan, sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Terima kasih. Berjalan sesuai alur tirta. Alur tirta. Seperti apa alur tirta itu? Seperti apa namanya, pendalaman materi, Penyampaian tujuan, ya. kemudian Identifikasi, ya sudah masuk ya. Pertanyaan yang berbobot itu yang itu termasuk juga. Iya, iya. Nah, itu juga sih. Iya, iya, ya. Saya lihat juga Pak Hamdan tadi ya, sudah sesuai dengan alur tirta ya, proses coachingnya. Oke, tadi Pak Hamdan sudah berhasil ya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta yang Bapak sebutkan tadi. Ya. Nah, berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Hamdan sudah berhasil. Nah, sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan, nah dan mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi ya. Nah, dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan Pak Hamdan juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach ya, agar rencana yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Nah, saya juga mendengarkan tadi Pak Hamdan ya, percakapan Pak Hamdan dengan Koci. Pak Hamdan juga fokus pada Koci ya. Artinya Pak Hamdan sudah hadir sepenuhnya untuk mendengarkan apa yang disampaikan Koci. Kemudian Pak Hamdan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Kemudian kedepannya kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan Pak Hamdan berdasarkan hasil coaching tersebut? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti yaitu bagaimana menggunakan alur tirta ini tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan untuk berikutnya. Oh iya, iya Pak. Ya, jadi Pak Hamdan ingin mendalami lebih jauh lagi ya tentang alur tirta dalam proses coaching. Nah, luar biasa ya apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching hari ini. Berarti Pak Hamdan lebih ingin lebih mendalami ya. Nah, alur tirta ini untuk kegiatan coaching selanjutnya. Nah, mudah-mudahan sukses ke depannya ya Pak Hamdan. Nah, di sini Pak Hamdan kalau saya lihat untuk pertanyaan berbobotnya lebih ditingkatkan lagi ya. Ya. Mungkin sampai di sini dulu ya perbincangan kita. Semoga untuk coaching berikutnya lebih baik lagi. Ya Pak Hamdan. Ya, terima kasih ya. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.